Informasi selanjutnya, pemirsa sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar hari ini. Terdakwa ketiga anak buah Sambo, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf dikonfrontasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiganya dimintai keterangan sebagai saksi untuk terdakwa satu sama lain. Hakim Ketua Iman Wahyu Santosa sempat meminta terdakwa Ricky Rizal untuk jujur dalam memberikan keterangan. Menurut Iman, keterangan yang disampaikan Ricky Rizal janggal. Ricky Rizal juga diminta jujur dalam memberikan kesaksian terkait apa yang diketahui soal pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, juga menyebut keterangan Ricky Rizal hanya 30% yang benar, lainnya adalah bohong. Kami menilai keterangan dari Ricky Rizal ini 30% yang benar. 70%-nya itu kami ragukan. Yang mana yang diragukan, Pak? Kami ragukan pertama begini, tidak sesuai fakta persidangannya. Pertama, bahwa arah ajudan pernah ditanyakan kan waktu diperiksa ya. Kan HT itu kan satu jaringan, satu saluran. Jadi ketika ada panggilan tentunya yang lain mendengar. Kan kalau Ricky Rizal menyampaikan kalau dia itu dipanggil oleh Verdi Sambo melalui HT. Nah itu kan sudah ditanyakan ke para ajudan bahwa tidak ada panggilan HT untuk saudara Ricky Rizal naik ke lantai 3. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait yang tadi pagi saya sampaikan bahwa kok tiba-tiba saudara Ricky Rizal ini mengetahui ada peristiwa tembak-menembak. Dari mana? Ya kan? Karena yang dipanggil terakhir itu adalah saudara Richard Eliezer. Itu kan pertanyaan simpel. Nah tadi dijawab bahwa dia mengetahui tembak-menembak itu ketika berada di provos, pemeriksaan provos. Dan untuk mengetahui jalannya sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, kita sudah terhubung dengan reporter Puja Lestari dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo Puja, apa saja yang digali hakim dalam persidangan hari ini? Mengingat kita ketahui bahwa ketiga anak buah Sambo yaitu Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Maruf dikonfrontasi untuk memberikan keterangan satu sama lain. Ya Patricia, kami mencatat setidaknya terdapat dua hal yang berusaha digali oleh para hakim dan juga jaksa penuntut umum terkait dengan keterangan saksi Ricky Rizal pada sidang hari ini. Yang pertama ialah terkait dengan keterangan Ricky Rizal yang menyebut bahwa ia kaget ketika penembakan terjadi. Menurut Ricky Rizal, ketika Verdi memanggil Yosua pada tanggal 8 Juli di rumah dinas Verdi di Duren 3, Ricky mengaku bahwa Verdi hanya akan menanyai dan juga mengkonfirmasi terkait dengan apa yang terjadi di Magelang. Ricky mengaku bahwa pada saat itu ia tidak menyangka akan terjadi penembakan kepada Yosua. Namun kemudian jaksa penuntut umum menilai pernyataan ini tidak logis. Sebab beberapa menit sebelum melontarkan pernyataan tersebut, Ricky mengaku bahwa ia dipanggil oleh Verdi di rumah Saguling beberapa waktu sebelum kejadian penembakan terjadi. Dalam percakapan di rumah Saguling tersebut, Verdi meminta agar Ricky membackup ataupun melindungi ataupun membantu dirinya apabila terjadi perlawanan terhadap Yosua. Sehingga dari pernyataan ataupun percakapan di rumah Saguling ini, jaksa mengasumsikan dan juga berusaha untuk menarik benang merah bahwa sebenarnya Ricky sudah mengetahui akan ada rencana penembakan di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 pada tanggal 8 Juli tersebut. Dan tidak hanya itu, Ricky juga menyebut bahwa ketika percakapan terjadi di rumah Saguling, permintaan Verdi yang meminta Ricky untuk membackup dirinya apabila terjadi perlawanan ini merupakan tawaran, bukan perintah dan juga bukan pertanyaan dari Verdi. Sehingga karena Ricky menganggap bahwa ini adalah tawaran, Ricky kemudian menolak permintaan Verdi untuk membackup dirinya. Dan kemudian hal kedua yang berusaha digali dari para jaksa penuntut umum dan juga hakim ialah Ricky mengaku bahwa ia tidak mendengar adanya suara perintah tembakan pada saat kejadian penembakan itu terjadi pada tanggal 8 Juli tersebut. Namun Ricky mengaku bahwa ia mendengar perintah jongkok yang dilontarkan oleh Verdi kepada Yosua. Hal ini menjadi hal yang ganjil oleh para hakim dan juga jaksa penuntut umum karena pada saat itu posisi Ricky sedang berjalan di ruang tengah. Ini menjadi tidak logis mengapa Ricky dapat mendengar perintah jongkok namun tidak dapat mendengar perintah Yosua untuk
maaf maksud kami, namun tidak dapat mendengar perintah Ferdi untuk menembak Yosua yang sebenarnya perintah ini hanya terjadi beberapa detik sebelum ataupun setelah perintah jongkok ini dilontarkan oleh Ferdi. Seperti yang telah diungkapkan oleh pernyataan Richard Eliezer pada sidang Rabu lalu. Itulah dua hal yang berusaha digali oleh para jaksa penuntut umum dan juga para hakim di sidang kali ini. Patricia. Baik, Puja Lestari, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.